Selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas gelombang listrik dalam sistem kelistrikan otomotif. Gelombang listrik adalah fenomena yang terjadi ketika muatan listrik berosilasi, menciptakan medan listrik dan medan magnet yang saling berinteraksi. Gelombang listrik dalam konteks kendaraan merujuk pada penggunaan fenomena listrik dan elektromagnetik untuk mendukung berbagai fungsi. Kendaraan modern, terutama yang menggunakan teknologi listrik, memanfaatkan gelombang listrik untuk menggerakkan motor, mengisi daya baterai, dan mendukung sistem komunikasi. Penjelasan sistem kelistrikan mobil. Dalam mobil, terutama yang modern, jenis suku cadangnya adalah elektronik dan beroperasi secara elektrik. Nah, sistem pengisian daya merupakan sistem kelistrikan dasar pada kendaraan yang meliputi alternator, aki, dan pengatur tegangan. Komponen-komponen tersebut merupakan sumber tenaga bagi komponen kelistrikan lainnya pada kendaraan. Mulai dari motor kelistrikan, sensor, materan, elemen pemanas, lampu depan, lampu rem dan trafikator, radio, televisi, sistem pendingin udara, blower, lampu interior, sistem kulkas, sistem pengapian, dan lain-lain. Pengertian arus listrik AC atau alternating current. Arus listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang tidak mengalir secara searah, tapi mengalir secara bolak-balik. Arus AC atau alternating current mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Pada arus listrik AC ini, sering dikenal yang namanya frekuensi dan di mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda. Di arus listrik AC atau bola-balik yang ditetapkan oleh PLN mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz. Sedangkan, tegangan standar untuk arus bola-balik satu fasa yaitu 220 volt. Contoh, penggunaan dari arus listrik AC juga sudah sangat banyak. Kamu bisa dengan mudah menemukan dimanapun, dan hampir di semua alat-alat yang ada di rumah kamu pasti memakai arus listrik AC. Berikut ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam arus listrik AC atau alternating current, yaitu kelebihannya. 1. Arus listrik AC biasanya dipakai untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh, karena arus AC mempunyai kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. 2. Listrik disalurkan memakai voltase yang tinggi yang sudah di step up dari trafo, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik ke tempat yang jauh, jadi berbeda dengan arus DC. 3. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan, hanya dengan memakai generator, sedangkan untuk arus DC sulit. Kekurangannya, arus AC tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak bisa dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Tapi berbeda dengan arus DC yang bisa kamu dapatkan atau kamu pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Pengertian arus listrik DC atau direct current. Arus listrik DC atau direct current merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya, arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi, sekarang sudah banyak sekali ilmuwan yang mengatakan kalau sebenarnya, arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus listrik DC atau searah ini, tegangan listrik mempunyai nilai dan arah yang tetap. Contohnya, penggunaan arus DC dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, laptop, radio dan komputer, PC. Biasanya, arus listrik DC atau searah ini disimpan dalam bentuk baterai yang umumnya dipakai pada jam dinding, remote TV atau dalam bentuk aki yang ada pada kendaraan mobil dan motor. Ada kelebihan dan kekurangan dari arus listrik DC atau direct current, yaitu, kelebihannya, 1. Arus listrik DC bisa kamu temui di setiap peralatan elektronik, seperti HP, laptop, radio dan berbagai jenis barang elektronik lainnya. Dan bisa disimpan dalam bentuk baterai atau aki. 2. Arus listrik DC bisa diisi ulang, supaya kamu mudah untuk membawa dan menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Kekurangannya, arus listrik DC cuma bisa dipakai dalam daya yang rendah dan tidak bisa dalam daya yang tinggi. Sistem kelistrikan pada mobil umumnya menggunakan arus searah DC yang berasal dari baterai. Baterai berfungsi menyimpan energi dan memberikan daya saat mesin mati atau saat mobil dinyalakan.
Ketika mesin beroperasi, alternator menghasilkan arus arah untuk mengisi ulang baterai dan memberi daya pada berbagai komponen kelistrikan, seperti lampu dan sistem audio. Generator adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Konsep pembangkitan energi listrik pada generator itu memanfaatkan gaya elektromagnetik. Dasarnya berasal dari hukum Faraday yang menjelaskan ketika medan magnet berinteraksi dengan kumparan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gampangnya, ketika sebuah magnet bergerak di dekat kabel tembaga, maka itu akan memunculkan aliran listrik. Oleh sebab itu, pada generator itu terdapat dua komponen, yakni stator dan rotor. Stator adalah komponen yang statis, bentuknya seperti kumparan tembaga, sementara rotor adalah komponen yang rotate atau berputar. Pada rotor akan dipasang beberapa magnet. Magnet itu menghasilkan gaya tarik yang kita sebut sebagai medan magnet. Ketika magnet ini diputar di dekat kumparan tembaga secara terus-menerus, itu akan menghasilkan aliran listrik. Jadi konsepnya itu sesederhana ini. Hanya medan magnet yang bergerak di dekat kumparan, itu saja. Namun, apakah listrik yang dihasilkan dayanya cukup memadai? Apakah sanggup memenuhi kebutuhan listrik kita? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang memadai, perlu dilakukan beberapa rekayasa. Contohnya, untuk memperbesar daya listrik yang dapat tercipta, bisa dilakukan dengan memperbanyak magnet dan kumparan statornya. Tapi, itu membuat bentuk generator menjadi cukup besar, dan itu membuat beban putarnya lebih berat, sehingga efisiensi kerja generator juga rendah. Lalu, apa solusi agar bentuk generator tetap ringkas dan daya yang dihasilkan besar? Kita bisa perbesar medan magnetnya tanpa memperbesar ukurannya. Ini dapat dilakukan dengan mengganti magnet pada rotor menggunakan kumparan. Jadi, medan magnet itu selain dapat diperoleh dari magnet permanen, juga dapat diciptakan menggunakan lilitan tembaga juga. Lilitan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan kemagnetan, dan itu yang dipakai pada generator skala besar. Jadi, pada generator itu ada dua kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan stator itu menjadi tempat perpotongan medan magnet. Nah, stator ini terdiri dari banyak kumparan yang dipasangkan pada stator winding. Lalu, semua kumparan stator akan disatukan menjadi dua terminal sebagai outputnya. Sementara kumparan rotor berfungsi untuk menyediakan medan magnetnya. Nah, karena ini bukan magnet permanen, maka untuk membangkitkan medan magnet perlu dialiri arus DC. Semakin besar arus yang dialirkan, semakin besar pula medan magnet yang dapat terbentuk. Ini namanya excitation system, atau sistem yang menyediakan arus awal sebagai pembangkit medan magnet rotor. Sistem eksitasi sendiri ada dua tipe, yakni tipe eksternal dan self-generated. Pada tipe eksternal, arus listrik diperoleh dari sumber eksternal, contohnya dari baterai. Tipe ini biasa kita temui pada dinamo alternator pada mobil. Sementara tipe self-generated menggunakan komponen yang namanya PMG, atau Permanent Magnet Generator. Ini adalah semacam generator yang punya ukuran lebih kecil, namun ini menggunakan magnet permanen sebagai statornya. PMG ini diletakkan pada poros yang sama dengan generator utama. Jadi ketika rotor utama berputar, rotor pada generator dan PMG akan berputar kedua-duanya. Ini adalah tipe yang banyak dipakai pada generator set atau generator skala besar. Mari kita analisis masalah yang mungkin timbul akibat gelombang listrik yang tidak stabil. Gelombang listrik yang tidak stabil dapat menyebabkan berbagai masalah serius dalam sistem kelistrikan mobil. Salah satu dampaknya adalah gangguan pada komponen elektronik yang dapat mengakibatkan kegagalan fungsi atau kerusakan pada perangkat seperti sistem infotainment dan kontrol mesin. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kegagalan pada alternator atau kabel yang rusak. Ketika alternator tidak berfungsi dengan baik, ia mungkin tidak menghasilkan arus yang cukup atau menghasilkan arus yang tidak stabil, sehingga memengaruhi seluruh sistem kelistrikan mobil. Selain itu, kabel yang mengalami kerusakan, seperti isolasi yang robek atau sambungan yang longgar, dapat menyebabkan gangguan pada aliran listrik.
Pemahaman tentang gelombang listrik sangat penting untuk menjaga kinerja kendaraan. Gelombang listrik yang stabil memastikan bahwa semua komponen kelistrikan berfungsi dengan baik, dari sistem pengapian hingga perangkat elektronik. Dengan memahami bagaimana gelombang listrik bekerja, pemilik kendaraan dapat lebih mudah mendeteksi masalah yang mungkin timbul, seperti fluktuasi arus atau gangguan yang disebabkan oleh kerusakan pada alternator atau kabel.